Assalamualaikum Bu Munggi. Waalaikumsalam Bu Mifta. Eh, Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu Mifta. Ya, jadi pas kita pertemuan pada saat pelaksanaan observasi, kita juga melaksanakan pra-observasi ya Bu ya. Ya. Nah, jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Baik, perasaan saya itu sangat excited ya Bu ya. Dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin, dari perencanaan dan sudah direvisi modul ajarnya sesuai arahan Bu Mifta. Pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan Ibu. Jadi anak itu berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi saya sangat tertarik untuk mengembangkannya untuk pembelajaran yang selanjutnya. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, pada saat pembelajaran kemarin ya Bu ya, pada hari Jumat itu, untuk tujuan pembelajarannya bagaimana ketercapaiannya Bu? Baik, pada pembelajaran kemarin itu tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengenalkan kepada siswa mengidentifikasi letak dan lokasi wilayah yang ada di Indonesia serta dampak-dampaknya. Menurut saya ketercapaiannya itu sebagian besar sudah tercapai ya Bu ya, karena anak sudah dapat dari hasil dari refleksi dan juga hasil dari tesnya juga itu menunjukkan bahwa anak sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Karena dalam pembelajaran itu kan anak tidak hanya mendengarkan materi, tapi mereka mencari tahu sendiri materi pembelajaran pada hari itu. Sehingga melalui aktivitas-aktivitas itu pembelajaran yang didapatkan oleh siswa itu lebih bermakna, sehingga istilahnya gimana ya Bu ya, lebih terkenang di ingatan anak-anak, seperti itu Bu. Oh ya, baik Bu. Jadi tujuan pembelajarannya ketercapaiannya seperti itu. Selanjutnya Bu, pada saat sebelum kita melakukan pembelajaran kemarin, pada saat pra-observasi saya juga sudah menanyakan area pengembangan yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Nah, selanjutnya area pengembangan yang akan Ibu capai pada saat pembelajaran itu bagaimana ketercapaiannya Bu? Ya, saya kan membuat pembelajaran diferensiasi proses dan juga diferensiasi konten. Nah, dari pembelajaran sebelumnya anak itu kan hanya membaca buku, mendengarkan penjelasan guru, anak itu kan pasif ya Bu ya. Jadi untuk anak-anak yang punya minat belajar yang berbeda itu mereka nggak nyambung dalam belajar karena hanya mendengarkan penjelasan guru, melihat presentasi dan lain sebagainya. Tapi dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, karena anak melakukan proses itu sendiri, mengidentifikasi mulai dari letak geografis, terus dampaknya serta contoh real yang ada di sekitar mereka, sehingga tidak hanya tercapai secara pengetahuannya saja, tapi juga secara sikap mereka lebih aktif dalam belajar. Jadi saya rasa diferensiasi proses yang sudah dilaksanakan itu mendukung pembelajaran mereka di sekolah. Juga konten yang disajikan, biasanya kan anak membaca bahan ajar dari buku atau dari gambar, tapi dengan bahan ajar video itu anak bisa mengeksplor sendiri keinginan mereka belajar sampai sejauh mana pengetahuan yang pengen mereka pelajari. Karena dengan kesempatan yang diberikan itu saya berharap dan nyatanya memang harapan saya tercapai. Pembelajaran yang anak pembelajaran yang didapatkan itu tidak hanya sebatas yang apa ingin saya sampaikan di tujuan pembelajaran, tapi melampauinya, seperti itu Bu Mifta. Sangat luar biasa Bu. Jadi pada saat pembelajaran Ibu menggunakan penerapan pendekatan pembelajaran diferensiasi proses maupun konten ya Bu ya. Nah terus pada saat pembelajaran itu untuk diferensiasi prosesnya, boleh Ibu ceritakan gimana penerapan diferensiasi prosesnya? Iya Bu, dalam pembelajaran IPS kan identiknya biasanya itu kan bosan belajar IPS karena materinya hanya sebatas materi di buku, nggak menarik segala dan sebagainya. Tapi melalui diferensiasi proses kita belajar IPS dengan bermain. Kemarin kan kita membagi kelompok dengan istilahnya kita belajar pesawat ya. Pesawat itu mengarahkan siswa untuk pembelajaran kan, pesawat ilmu pengetahuan. Jadi anak lebih asik dalam belajar itu. Jadi kita belajar menggunakan pendekatan permainan, kemudian kita
memberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok, dia mengidentifikasi permasalahan tentang materi tersebut, kayak gitu Bu. Iya, sangat luar biasa sekali Bu. Dalam penerapan pembelajaran yang diferensiasi proses maupun kontennya, apakah Ibu menemukan kesulitan Bu? Iya, kesulitan itu pasti Bu, karena ini adalah hal yang belum terbiasa bagi siswa. Jadi pertama kali memang siswa membiasakan diri terlebih dahulu dengan LKPD yang ada, karena budaya dari siswa kita itu menerima biasanya kan, bukan mereka yang mencari, sehingga dari pas waktu proses pelaksanaan tentu ada siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran karena memang dia belum terbiasa. Tapi saya rasa ketika ini akan diterapkan terus dalam pembelajaran, dibiasakan, maka itu akan mendapatkan hasil yang baik Bu. Ya, sangat luar biasa sekali Bu proses pembelajaran. Jadi ketika observasi, saya juga sudah melihat bagaimana proses pembelajarannya berlangsung ya Bu. Selanjutnya Bu, untuk siswa itu apakah mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran tersebut dari awal sampai akhir? Iya, ada beberapa kesulitan yang ditemukan oleh siswa. Pertama, untuk siswa yang memang tidak terbiasa berbicara di depan kelas, dia pertama kali akan malu-malu Bu dalam menyampaikan pendapatnya, karena tidak terbiasa. Kemudian untuk siswa yang memang biasanya harus dituntun dalam belajar, dia belum biasa dalam menemukan sendiri materi ajar melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada dalam pembelajaran. Oke, itu terkait kesulitan dari siswa. Apakah Ibu menemukan atau merasakan juga kesulitan yang Ibu Mugi rasakan pada saat pembelajaran tersebut? Pertama kali apa yang saya rasakan kesulitan ya Bu ya, tentu pasti ada, karena perubahan dari gaya mengajar yang lama ke gaya belajar yang baru. Tentunya saya harus menyiapkan banyak sumber ajar, banyak media, dan itu membutuhkan waktu yang memang tidak seperti biasanya kita berangkat mengajar, bawa satu buku, masuk kelas, mengandalkan bahan ajar itu. Tapi kita harus menyiapkan bahan ajar, media, dan lain sebagainya yang lebih membutuhkan waktu lebih lama. Jadi perlu pembiasaan terhadap hal tersebut. Kemudian media yang ada di sekolah ini kan terbatas, seperti peta dan lain sebagainya. Itu kan peta-peta masih yang belum update untuk zaman sekarang Bu. Nah itu mungkin perlu kita cari di sumber-sumber lain, sehingga ya memang keterbatasannya sarana prasarana media dan sumber ajar yang ada di sekolah. Oke, jadi terkait media dan sumber ajar dan perpindahan dari penerapan pembelajaran yang Ibu sebelumnya dengan yang pada saat diterapkan kemarin ya Bu ya. Nah terkait media itu kan memang sangat dibutuhkan ya Bu ya. Jadi media yang seperti apa itu Bu yang bisa diterapkan di pembelajaran yang sesuai dengan materi kemarin itu, kalau yang cocoknya? Iya, menurut saya media yang paling cocok karena sekarang kan minat anak itu kan lebih ke gadget ya Bu ya. Gadget itu lebih diminati daripada buku. Jadi media yang sesuai menurut saya adalah bagaimana kita bisa memindahkan sumber ajar media pembelajaran itu dalam satu genggaman tangan. Nah, saya rasa kedepannya mungkin bisa dikembangkan lagi media ajar seperti kita menggunakan Canva site yang bisa memasukkan sumber ajar dan juga media pembelajaran video maupun gambar ke dalam satu genggaman tangan anak. Jadi anak lebih gampang mengeksplornya melalui gadget tersebut. Memang realita yang terjadi adalah anak itu lebih semangat kalau pakai HP dibanding harus mengakses buku kayak gitu. Dan kita harus manfaatkan gadget ini untuk sebagai sumber dan media pembelajaran anak di kelas. Iya, memang luar biasa sekali Bu ya. Jadi memang saat ini era digital. Jadi anak itu memang penuh dengan rasa keingintahuan terhadap apa gadget, tentang yang teknologi sekarang ya Bu. Nah selanjutnya Bu, terkait pencapaian pembelajaran di kelas yang menurut Ibu sudah efektif dilaksanakan itu di bagian mananya Bu? Ya, pencapaian pembelajaran
karena dari proses pembelajaran ini kan tujuan pembelajaran kan mengidentifikasi lokasi, letak, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan yang ada di Indonesia. Melalui pembelajaran lewat video, kemudian mengamati lingkungan sekitar, menurut saya itu sudah efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Pembelajaran diferensiasi yang sudah diterapkan kemarin. Oke, itu untuk ketercapaian yang Ibu sudah rasa puas ya. Kalau yang menurut Ibu belum merasakan kepuasannya pada saat pembelajaran itu di bagian mananya? Boleh dijelaskan? Yang belum puas itu dalam kemampuan berbicara anak di depan kelas, Bu. Jadi kan dalam pembelajaran tersebut kan setelah anak mengakses video, mengakses sumber belajar yang ada, itu anak kan suruh menjelaskan kembali, menjelaskan di depan kelas terkait materi yang mereka dapatkan. Nah itu anak diskusinya itu belum dua arah, masih satu arah, ya kan? Kemarin kita lihat kan kelompok satu mempresentasikan, kelompok lain ada yang mau bertanya. Kita menunggu jeda waktu yang sangat lama, artinya belum ada keinginan anak untuk melakukan diskusi dua arah di dalam presentasi tersebut. Jadi pemahaman anak mempresentasikan hanya menyampaikan di depan kelas, bukan adanya diskusi kayak gitu. Jadi tidak hidup kegiatan presentasi tersebut. Oke, berarti terkait keaktifan anak ya, Bu ya, kolaborasi anak ya dalam grup kemarin ya. Ya memang kemarin saya lihat itu memang Ibu bentuk dalam sebuah grup ya, dalam sebuah kelompok. Jadi Ibu merasa kekurangannya di bagian situ ya, Bu ya. Selanjutnya apa langkah yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi kekurangan yang Ibu rasa belum puas tadi pada saat pembelajaran? Ya, langkah yang ingin saya lakukan mungkin di di materi selanjutnya akan diterapkan pembelajaran yang lebih mengakomodir peserta didik untuk berdiskusi. Mungkin bisa diberikan pembelajaran problem based learning, kemudian siswa mendebatkan, istilahnya seperti debat seperti itu di dalam kelas tentang terkait permasalahan yang terjadi, tentang pemanfaatan materi lagi kan pemanfaatan sumber daya alam. Nah banyak sekali kasus-kasus terhadap materi tersebut sebenarnya yang bisa dijadikan studi kasus. Nah dari studi kasus itu mungkin bisa kita buat debat antara kubu A dan kubu B, kubu pro dengan kubu tidak pro. Mereka mendebatkan terkait kasus tersebut, sehingga saya rasa dengan pembelajaran tersebut diharapkan bisa meningkatkan kemampuan anak untuk berbicara, berani menyampaikan pendapat seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali, Bu. Itu terkait yang ingin Ibu lakukan tentang cara meningkatkan kolaborasi anak, Bu. Terus jika akan Ibu lakukan lagi pembelajaran, apa yang akan Ibu lakukan, Ibu persiapkan dari awal sampai akhir untuk pembelajaran selanjutnya? Yang pertama, membuat modul ajar yang memang sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena kita tahu sendiri anak kita itu beragam, Bu ya. Ada yang suka nonton video, ada yang lebih suka membaca. Ternyata ada anak yang suka belajarnya sambil bermain. Nah itu kita benar-benar bagaimana mengakomodir kebutuhan siswa itu dalam satu modul ajar yang di dalamnya memang sesuai dengan kebutuhan kegiatannya itu yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Kemudian merancang LKPD itu yang menjadi PR besar ya Bu ya, karena LKPD ini kan menjadi nyawanya dalam belajar, nyawa anak dalam belajar. Karena sekarang kita bukan sebagai guru yang memberikan semuanya 100% ke anak, tapi kita sebagai fasilitator pembelajaran di kelas. Oke, berarti persiapan Ibu untuk pertemuan kedepannya mulai dari persiapan modul, Ibu LKPD. Ya baik Bu, jadi terkait pembelajaran kita pada saat observasi sudah dilakukan secara efektif. Semoga pada saat pertemuan selanjutnya bisa menjadi pembelajaran untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih efektif lagi ya Bu. Baik Bu Mugi, demikian percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Nah kebetulan Bu Mugi, jadi hari ini ada Bapak PP kita, Bapak Hermanto, yang menyempatkan hadir untuk hari ini melihat percakapan kita pada hari ini. Kami mohon kepada Bapak untuk memberikan refleksi terhadap percakapan kami hari ini Pak. Baik,
Terima kasih atas waktunya. Hari ini percakapan coaching yang dilakukan oleh Ibu Miftah dan Ibu Mugi sudah dilaksanakan, dan ada beberapa refleksi atau umpan balik yang harus disampaikan. Untuk percakapan Bu Miftah dan Bu Mugi yang hari ini dilaksanakan sangat luar biasa sekali ya. Walaupun Bu Mugi alumni guru penggerak bukan ya. Jadi tapi Bu Mugi udah paham gitu kan alur. Kemudian Bu Miftah juga udah melaksanakan percakapan coaching dengan alur tirta. Semuanya udah dilakukan dengan baik dan sangat luar biasa sekali. Dimulai dengan bagaimana Bu Miftah menyapa Bu Mugi dengan bahasa yang hangat. Kemudian alur tirtanya juga udah dilaksanakan di percakapan ini. Semuanya udah sesuai dengan yang diharapkan ya Bu Mugi. Tapi ada beberapa hal dan catatan yang harus dilakukan juga. Tadi misalnya di saat akhir percakapan Bu Miftah kan harusnya menanyakan kapan nih kegiatan pembelajaran bisa kita lakukan kembali gitu kan. Nah, tentu kan waktunya yang valid, yang detail gitu kan. Misalnya bisa nggak Ibu Miftah melihat saya lagi, mengobservasi lagi untuk perbaikan itu gitu kan. Ataupun kalaupun sudah ada yang meningkatkan tinggal dipertahankan kembali. Seperti itu ya Bu Mugi. Tapi secara keseluruhan sudah sangat luar biasa sekali. Dan ini proses percakapan coaching, apalagi untuk supervisi akademik, tidak terputus sampai di sini kan. Bisa dilakukan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Mungkin itu Bu Miftah. Terima kasih, luar biasa sekali. Terima kasih Pak atas refleksinya yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga Bu Mugi atas waktunya hari ini. Bapak, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah Bu Miftah pula pamit. Tuan rumah yang keluar tak keluar. Jadi kalau kami ini gimana nih Pak? Nyambung nggak ceritanya nih? Oh, disuruh dengan Bu Mugi. Sama Bu Mugi lagi. Atas pengertian itu. Luar biasa. Nanti Bu Miftah minta. Baik Bu Mugi, demikian percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Nah kebetulan Bu Mugi, jadi hari ini ada Bapak PP kita, Bapak Hermanto, yang sempat menyempatkan hadir untuk hari ini melihat percakapan kita pada hari ini. Kami mohon kepada Bapak untuk memberikan refleksi terhadap percakapan kami hari ini Pak. Baik. Terima kasih atas waktunya. Hari ini percakapan coaching yang dilakukan oleh Ibu Miftah dan Ibu Mugi sudah dilaksanakan, dan ada beberapa refleksi atau umpan balik yang harus disampaikan. Untuk percakapan Bu Miftah dan Bu Mugi yang hari ini dilaksanakan sangat luar biasa sekali ya. Walaupun Bu Mugi alumni guru penggerak bukan ya. Jadi tapi Bu Mugi udah paham gitu kan alur. Kemudian Bu Miftah juga udah melaksanakan percakapan coaching dengan alur tirta. Semuanya udah dilakukan dengan baik dan sangat luar biasa sekali. Dimulai dengan bagaimana Bu Miftah menyapa Bu Mugi dengan bahasa yang hangat. Kemudian alur tirtanya juga udah dilaksanakan di percakapan ini. Semuanya udah sesuai dengan yang diharapkan ya Bu Mugi. Tapi ada beberapa hal dan catatan yang harus dilakukan juga. Tadi misalnya di saat akhir percakapan Bu Miftah kan harusnya menanyakan kapan nih kegiatan pembelajaran bisa kita lakukan kembali gitu kan. Nah, tentu kan waktunya yang valid, yang detail gitu kan. Misalnya bisa nggak Ibu Miftah melihat saya lagi, mengobservasi lagi untuk perbaikan itu gitu kan. Ataupun kalaupun sudah ada yang meningkatkan tinggal dipertahankan kembali. Seperti itu ya Bu Mugi. Tapi secara keseluruhan sudah sangat luar biasa sekali. Dan ini
proses percakapan coaching, apalagi untuk supervisi akademik tidak terputus sampai di sini kan, bisa dilakukan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Mungkin itu Bu Miftah. Terima kasih, luar biasa sekali. Terima kasih Pak atas refleksinya yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga Bu Mugi atas waktunya hari ini. Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.